Halo Bapak Ibu sekalian, bersama saya Dewo Teguh Tresnahadi. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang aksi nyata kurikulum Merdeka dengan topik Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar sendiri Bapak Ibu, itu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang pengajaran di kelas Bapak Ibu, tapi juga merupakan suatu proses hidup. Pendidikan seharusnya membantu siswa mengembangkan potensi dan bakat mereka secara menyeluruh, bukan hanya tentang akademis, tapi juga aspek-aspek kreativitas, karakter, dan sosial. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, dan kita ketahui juga bersama bahwa sebenarnya siswa berkembang tidak hanya di sekolah saja. Lingkungan belajar siswa tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di keluarga dan masyarakat. Jadi, tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah itu tidak akan lengkap tanpa dibarengi dengan bagaimana pendidikannya di keluarga dan juga bagaimana lingkungan masyarakat sekitar siswa tersebut. Jadi ketiga elemen ini Bapak Ibu merupakan elemen yang sangat penting dalam berhasilnya pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak melulu tentang hal-hal di sekolah. Jadi kita juga harus pahami bahwa siswa juga dapat berkembang di keluarga dan masyarakat. Kadang-kadang kita juga sering melihat siswa yang ketika di sekolah itu perilakunya kurang baik, seperti itu. Ya mungkin saja karena keluarga dan juga masyarakatnya yang kurang baik juga. Tapi kita juga sebagai seorang guru juga harus berusaha bagaimana memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus tahu Bapak Ibu bahwa tempat belajar siswa seperti yang tadi saya katakan tidak hanya di sekolah. Di lingkungan masyarakat juga diperlukan peran serta untuk membuat anak-anak kita ini tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan juga memiliki integritas yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus kita sadarkan bahwa sebenarnya di sekolah itu guru itu tidak hanya di sekolah saja. Karena kita harus memberikan kesadaran juga sebagai seorang guru bisa memberikan kesadaran bagi siswa bahwa siapapun bisa menjadi seorang guru. Tidak hanya di sekolah, bahkan teman dekat bisa memberikan suatu pengajaran yang berarti bagi dirinya. Masyarakat begitu juga. Dia bisa belajar banyak di masyarakat. Tidak hanya di masyarakat saja, tapi di keluarga juga. Jadi, semua elemen berkontribusi dalam tumbuh kembang anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dalam Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, juga menekankan pendidikan karakter Bapak Ibu. Belajar tidak hanya tentang penguasaan materi pelajaran, tapi juga bagaimana membentuk kepribadian yang baik dan tangguh. Jadi Bapak Ibu, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, mengapa pendidikan karakter itu penting? Ya, kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa pintar saja tidak cukup ya. Pintar saja di suatu pelajaran itu ya tidak cukup. Tapi juga bagaimana kalau dia pintar tapi karakternya jelek? Ya bisa-bisa akan melahirkan sosok-sosok seperti koruptor ataupun seorang teroris. Mereka pintar, tapi kepintarannya itu digunakan untuk menipu seorang lain, memperdaya orang lain, mencelakai orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan karakter, membentuk karakter manusia, seperti itu. Tidak hanya di bidang ilmunya saja, tapi karakternya juga, Bapak Ibu. Nah, ini juga penting buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang siswa kita kalau di sekolah itu kan kadang-kadang ada yang
melanggar tata tertib seperti itu. Kadang-kadang ada juga siswa yang sangat pandai itu tapi meremehkan, seperti meremehkan meremehkan kita, kadang-kadang meremehkan aturan sekolah gitu. Ya bertingkah seenaknya seperti itu. Padahal dia sehari-hari akademiknya bagus. Lalu apa yang harus kita tekankan? Karakter itu penting. Ya tidak hanya pintar, tapi juga bagaimana kita menumbuhkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa pendidikan karakter penting? Yaitu membentuk kepribadian positif dan menanggulangi perilaku yang negatif. Ya seperti itu Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan bahwa pribadinya harus positif karena pintar saja tidak cukup seperti yang tadi saya katakan. Kemudian membentuk etika dan moralitas. Etika itu sangat penting. Bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya, hubungan dia dengan guru dan juga seluruh staf di sekolah. Bagaimana hubungan siswa tersebut? Apakah hanya cuek begitu saja atau ada hal lain? Atau dia selalu tegur sapa seperti itu? Ya bisa saja. Tapi kita menginginkan karakter yang baik seperti kita menyebutnya dengan 3S Bapak Ibu ya. Senyum, sapa, dan salam ya. Ketika bertemu dengan murid bertemu dengan guru ataupun staf-staf sekolah ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membangun hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat ya seperti tadi ya. Jadi bagaimana hubungan di sekolah antara guru dan murid itu memiliki hubungan yang sehat, tidak ada saling dendam satu sama lain ya. Jadi bagaimana hubungan tersebut bisa tetap terjaga ya, sehingga siswa nyaman untuk belajar dan guru juga nyaman untuk mengajar seperti itu. Dan persiapan untuk tantangan hidup. Karena kedepannya kita mempersiapkan siswa kedepannya seperti apa, tantangan hidupnya seperti apa. Nah ini juga penting Bapak Ibu, karena dengan karakter yang baik, masalah nanti siswa itu masih kurang di bidang akademik itu ya urusannya bisa nomor 2 atau sekian lah Bapak Ibu. Yang penting bagaimana kita menanamkan karakter, perilaku yang baik. Ya seperti itu. Yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Merdeka Belajar ini juga mencakup gagasan tentang pendekatan pendidikan yang demokratis. Ya, artinya siswa memiliki peran aktif dalam proses belajar dan guru bukan hanya sebagai pemberi informasi tapi juga fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan mengembangkan diri mereka sendiri. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi kita berpikir kalau anak-anak belajar dari saya ya materinya yang saya sediakan sendiri dan mereka mengikuti apa yang saya berikan. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Ya, seperti saya dulu waktu sekolah juga seperti itu ya. Karena zaman itu ya zaman belum ada internet ya Bapak Ibu. Ya, bisa jadi. Tapi zaman sekarang ya teknologi sudah semakin canggih. Kemudian internet juga semakin kencang sekarang, sudah menjangkau banyak wilayah. Bahkan banyak sekali teknologi-teknologi di internet seperti artificial intelligence, seperti itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, sehingga guru ini bukan sebagai pemberi informasi. Kadang-kadang apa yang kita berikan, informasi yang sekarang kita berikan lagi beberapa bulan atau beberapa tahun sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu. Jadi tugas kita ya sebagai seorang fasilitator, bagaimana memberikan alur belajar bagi siswa. Siswa menginginnya apa, kemudian kita membantu di sana. Mengembangkan diri dari siswa itu sendiri, Bapak. Jadi siswa yang berkembang di sana. Kita sebagai yang mengarahkan. Ya, seperti itu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai fasilitator ya tugas guru ya seperti ini Bapak Ibu. Tidak hanya
ceramah gitu di depan memberikan materi, ikuti ini, alurnya seperti ini. Semua materi dari ibu bapak ibu sekalian ya, bukan. Tapi bagaimana bapak ibu itu sebagai ya narasumber, tapi memang bukan satu-satunya sumber ya bapak ibu. Kemudian melatih siswa. Ya, bukan hanya melatih dalam artian ya artian soal seperti itu. Juga melatih karakter anak ya. Bagaimana menumbuhkan supaya dia tuh mau berbicara, kemudian menumbuhkan seperti saya di pelajaran matematika itu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis anak ya. Sehingga anak-anak tahu misalnya dapat jawaban sekian itu kenapa bisa dapat sekian ya. Itu dilatih ya. Kemampuan mereka menalar, kemampuan mereka memberikan argumen itu harus dilatih. Kemudian menjadi penggerak. Ya, bagaimana kita menggerakkan siswa ya. Jadi kadang-kadang siswanya kalau di kelas itu pelajaran matematika itu sekian jam, 4 jam lebih ya. Jadinya kadang-kadang mereka bosan gitu. Ya, bagaimana kita menumbuhkan lagi semangat dia untuk belajar ya. Mungkin dengan ice breaking ya. Dengan memberikan yel-yel mungkin ya. Atau mungkin dengan istilahnya istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi ya. Mungkin begitu ya. Kemudian menjadi mediator Bapak Ibu. Jadi mediator atau penengah ya. Dari satu permasalahan. Terkadang di kelas juga ketika kita lihat ya, ada suatu diskusi yang alot itu, kadang-kadang satu dengan yang lain itu memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana kita menjadi penengah di antara semua itu ya. Mungkin ada yang berpikir A dan B itu, bagaimana kita memediasinya? Kira-kira bagaimana supaya yang siswa itu walaupun dia salah itu tidak merasa dirinya itu disalahkan itu. Kemudian dan tidak istilahnya tidak mematikan keinginan dia untuk tetap berusaha seperti itu. Bagaimana kita memberikan apresiasi juga bagi yang kiranya benar menjawab seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tugas guru ya keempat ini ya sebagai seorang fasilitator. Ya. Dan tak kalah penting juga di dalam Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa ada sistem Among ya. Jadi sistem Among ini seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, ini adalah suatu konsep dalam pendidikan yang diperkenalkan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Konsep ini bagian filosofis dari Taman Siswa. Ini dikembangkannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang menekankan kesetaraan, bersamaan semangat gotong royong dalam proses pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi di sini penting sekali ya kesetaraan ya. Ya bagaimana kita memberikan kesetaraan bagi siswa ya. Semua siswa itu memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan Bapak Ibu. Ya kita tidak bisa membedakan anak dari suku ini, suku itu ya. Ataupun anak orang kaya, anak pejabat itu bukan Bapak Ibu. Kita memandang anak-anak itu setara. Ya semuanya memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Kemudian semangat gotong royong Bapak Ibu. Bagaimana kita menumbuhkan semangat gotong royong di bidang di anak-anak tersebut Bapak Ibu. Supaya anak-anak terbiasa memiliki hubungan dengan teman-temannya, merasa saling memerlukan satu sama lain seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya yang dikatakan gotong royong ya. Bagaimana anak-anak itu membuat misalnya membuat proyek gitu ya, yang seperti pernah saya lakukan di sekolah itu membuat proyek, sebuah proyek misalnya bagaimana mereka mengolah sampah plastik ya, mengolah sampah ya, mengolah sampah menjadi suatu kerajinan seperti itu. Dengan teman-temannya ada yang satu ngedesain, ada yang satu buat dan sebagainya. Itu yang seperti itu sistemnya. Gotong royong ini. Kemudian partisipasi orang tua juga penting Bapak Ibu. Ya, kita sebagai seorang guru tanpa adanya partisipasi dari orang tua untuk mendidik anak di rumah itu juga akan timpang rasanya. Karena di satu sisi anak-anak kita berikan pendidikan yang baik di sekolah tapi di rumahnya kadang-kadang ya tidak mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu Bapak Ibu.
kita penting juga untuk merangkul orang tua di dalamnya. Untuk bagaimana bersama-sama memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, seperti itu. Kemudian pendidikan yang relevan dan berbasis pengalaman. Ya, jadi ini penting juga kita kembangkan di kelas Bapak Ibu. Karena pendidikan yang berbasis pengalaman. Jadi siswa aktif dalam setiap kegiatan diskusi, seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika mereka berdiskusi, mereka menemukan kasus itu, kemudian mereka menjawab, itu akan memberikan pengalaman sehingga kemampuan untuk mengingatnya juga lama Bapak Ibu. Jadi seperti itu, yang namanya sistem Among. Kalau bisa dikatakan sistem Among ini seperti kita merawat anak, ya, merawat anak kecil itu ya. Bagaimana kita merawat anak kecil gitu, memberikan perhatian lebih kepada dia, ya, seperti itu. Itu yang kita namakan sistem Among itu. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara mengajukan ide bahwa setiap individu memiliki hak yang merdeka dalam belajar. Siswa seharusnya memiliki kemerdekaan untuk menentukan arah dan tujuan mereka sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena arah dan tujuan siswa ya ini bisa saya katakan unik gitu ya. Jadi siswa memiliki kodratnya sendiri Bapak Ibu. Ya kita harus sadar sendiri bahwa siswa ini punya kodratnya sendiri. Ya, ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa padi ya tetap menjadi padi, jagung ya tetap jadi jagung. Ya maksudnya gimana Bapak Ibu? Ya kita nggak bisa menyuruh padi itu untuk jadi jagung kan? Atau jagung jadi padi, nggak bisa. Ya ibarat kita menjadi seorang guru itu seperti kita menjadi seorang petani. Kita memiliki banyak tanaman. Ya, kalau padi itu bagaimana cara merawatnya dengan jagung ya berbeda Bapak Ibu. Ya, mungkin padi dikasih air yang banyak gitu ya. Kalau jagung kasih air yang sedikit. Seperti itu. Kalau padi itu di tanah yang basah, kalau jagung di yang lebih kering gitu. Kita nggak bisa balik. Jagungnya kasih air yang lebih banyak itu, padinya kasih di air yang sedikit juga nggak bisa. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, ini tergantung dari siswanya tersendiri. Misalnya kalau di SMK Bapak Ibu, siswa kan banyak jurusan itu. Nah, misalnya kalau jurusan kalau di sekolah saya sendiri itu ada namanya jurusan layanan kesehatan. Kemudian ada perhotelan. Ya, porsi saya mengajar matematika misalnya di layanan kesehatan itu biasanya lebih padat materinya daripada yang di perhotelan. Di perhotelan itu lebih praktis. Ya, kenapa begitu? Ya, kembali lagi. Padi ya tetap jadi padi, jagung tetap jadi jagung. Mereka yang di bidang layanan kesehatan ya akan ke layanan kesehatan nantinya. Mereka akan menjadi calon perawat. Bagaimana dengan yang perhotelan? Mereka akan jadi pegawai hotel. Seperti itu. Apakah yang perawat jadi pegawai hotel ya? Kita nggak bisa seperti itu, mencampur adukan seperti itu. Sehingga kalau yang di perhotelan, itu matematikanya lebih bersifat, ya kalau saya mengajar matematikanya ya bersifat lebih banyak ke hal-hal praktis. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu paham ya Bapak Ibu? Bahwa kita juga tidak bisa memaksakan kodrat dari anak itu sendiri. Oke, saya punya satu gini. Jadi merdeka belajar. Jadi seperti saya katakan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Ya, belajar sesuai kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan kurikulum, bukan Bapak Ibu. Ini kuncinya merdeka belajar itu. Jadi kebutuhan siswa yang kita jadikan patokan, bukan tuntutan kurikulum, karena sekarang udah nggak kayak dulu lagi Bapak Ibu. Yang kita siswanya perlu apa sih? Itu yang dia akan perlukan. Seperti yang tadi saya katakan, itu kodratnya dia. Siswa perlu apa sih? Perlunya A. Ya kita harus ke A. Perlunya B, harus ke B. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi belajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa.
Ya, kalau anak-anak perhotelan ya kasih materi matematika di bidang perhotelan. Ya, yang lebih aplikatif di bidang perhotelan. Kalau yang layanan kesehatan ya kita kasih yang ada hubungannya dengan layanan kesehatan, dengan di rumah sakit gitu misalnya, atau di klinik itu misalnya. Ya sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Baik, saya punya, ya ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya kalau dulu waktu sekolah sering ketemu hal-hal seperti ini ya. Ya, misalnya saya ambil materi tentang perbandingan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau dulu saya sekolah itu, saya bingung ini saya belajar gini, faedahnya untuk apa itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikiran yang sama dengan saya ya. Kita mulai dari soal nomor 1 itu ya. Coba kita dari yang kiri dulu. Nah, ini konteksnya anak kelas 10 SMK jurusan perhotelan. Ini matematika dengan materi perbandingan. Ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Diketahui dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga DF memiliki panjang sisi sebagai berikut. Segitiga ABC, AB 6, BC, BC, segitiga dengan panjang sisi, dari menjelaskan langkah-langkah perbandingannya. Ya ini kalau dibaca sama anak perhotelan akan bilang begini, ini apa sih faedahnya buat saya? Ya, begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka akan bosan itu belajar. Ini faedahnya kalau saya bisa ngitung segitiga ini buat apa sih? Apakah nanti saya wawancara akan ditanya bagaimana rumus Pitagoras? Ya, enggak juga Bapak Ibu. Mereka nanti wawancara di hotel ditanya rumus Pitagoras juga rasanya manajer hotelnya kalau ditanya rumus Pitagoras juga mungkin saja lupa. Lalu apa Bapak Ibu? Ya, kita harus merubah mindset kita ya. Mungkin kalau kita lihat di buku-buku teks kita itu banyak yang model soal nomor 1 ini ya. Kalau kita berpikir, oh itu untuk supaya mereka bisa berpikir kritis dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat soal nomor 2 itu rasanya lebih menarik untuk anak-anak perhotelan. Coba kita baca Bapak Ibu. Ada seorang housekeeper. Housekeeper itu yang tugasnya untuk ini ya, bersih-bersih baik di kamar ataupun di public area hotel ya. Itu memerlukan 50 ml cairan pembersih lantai untuk membersihkan satu kamar. Oke. Jika housekeeper tersebut harus membersihkan 40 kamar, hitunglah cairan pembersih lantai yang diperlukan. Jadi jumlah cairan pembersih lantai yang diperlukan. Ini kalau anak-anak baca soal ini, mereka akan berpikir, oh iya nanti saya kalau kerja housekeeper nanti ada yang kayak gini juga ya. Kira-kira kalau saya bawa Wipol 50 mili untuk satu kamar, nanti bos saya bilang bersihin 40 kamar itu. Kira-kira saya bawa berapa ya? Nah, mereka sudah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sana mereka punya semangat untuk belajar. Karena dia merasa, oh ini bidang saya ini. Saya harus kejar ini. Saya harus belajar ini. Perbandingan yang dikasih oleh Pak Teguh ini ya. Saya mau belajar ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan siswa perhotelan ya seperti ini. Ini kebutuhan mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhannya ya matematika yang ada hubungannya dengan perhotelan. Ya, karena memang nanti juga yang mereka akan berhubungan dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ya, sehingga mereka di sini semangat dalam bagaimana menghitung jumlah cairan ini. Misalnya jumlah cairan pembersih lantai ini berapa ini? Oh, ada 40 kamar. Kalau satu kamar aja 50, oh harus 40. Berarti kali aja itu ya. 50 kali 40. Oh, dapatnya 2000 ml. Sehingga mereka semangat ya. 2000 ml oh berarti itu 2 liter. Oh, berarti saya kalau nanti ketemu hal-hal seperti ini saya bisa kalkulasikan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi belajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kadang-kadang kita berpikir, oh kita udah lama ngajar nih. Saya udah lama ngajar bertahun-tahun di sini. Saya dikasih soal nomor 1 itu anak-anak orang itu yang matematika, yang nomor 2 ini apa itu ya. Mungkin kita berpikiran seperti itu ya.
Tapi kembali lagi Bapak Ibu, esensi dari Merdeka Belajar ini sebenarnya bagaimana kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Bukan kebutuhan saya, bukan kebutuhan Bapak Ibu, bukan kebutuhan dari kurikulum, tapi kebutuhan dari siswa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu juga mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi. Sehingga diharapkan tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi juga penghasil gagasan baru dan solusi yang inovatif terhadap masalah yang dihadapi ini, yang juga menjadi poin dari Merdeka Belajar itu. Ya, bagaimana mereka menumbuhkan inovasi mereka. Setelah mereka belajar dengan Bapak Ibu, Bapak Ibu juga sadar akan kodrat anak dan kebutuhan anak seperti apa. Kemudian Bapak Ibu mendorong mereka sehingga diharapkan nanti anak-anak juga bisa memberikan inovasi ya. Inovasi baru, terobosan baru dari bidang ilmunya, di jurusannya, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga adalah guru SMK, jadi sesuai dengan jurusan anak-anak. Ya, baik yang di perhotelan mungkin ada terobosan baru di bidang perhotelan. Bagi yang layanan kesehatan mungkin ada suatu hal di bidang layanan kesehatan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, inovasi ini menjadi hal yang penting juga yang dikembangkan suatu saat nanti siswa mendapatkan inovasi baru di bidang ilmunya, itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kita dan juga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan materi aksi nyata Merdeka Belajar yang telah saya pelajari di PMM. Ya, demikian Bapak Ibu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.